Pagi itu di ruangan kejahatan khusus Komando Daerah Kepolisian, Kodak, Jawa Timur, Kolonel Zulfikar Sutanto duduk tegak di kursinya yang berlapis kulit. Cahaya lampu neon di ruangannya memantul lembut pada lencana kehormatannya yang tersusun rapi di dinding. Di depan Direktur Kejahatan Khusus Kodam Jatim itu terbentang berkas-berkas kasus yang baru saja tiba di mejanya. Namun, satu berkas menarik perhatiannya lebih dari yang lain. Laporan pembunuhan misterius di sekitar kawasan Taman Apsari, Surabaya, di Kompleks Situ Sejarah Arca Djoko Dolok. Ini tidak biasa, gumam Zulfikar, sambil membuka lembar demi lembar dokumen itu dengan ekspresi serius. Matanya menyipit saat membaca detail korban pertama, seorang pria Parubaya bernama Budi Hartono. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di dada, tubuhnya tergeletak di antara rerumputan basah pagi hari. Yang membuat kasus ini begitu mencolok, adalah sebuah pesan aneh yang tertulis di atas batu marmer di dekat patung tersebut. Patung ini bicara, tapi tak semua mendengar. Cari aku di tempat yang mengenang pahlawan. Pesan itu bukan hanya aneh, tetapi juga mengandung teka-teki yang sulit dipecahkan, sehingga butuh analisis mendalam. Zulfikar yang memiliki reputasi sebagai detektif brilian dengan insting tajam, langsung merasakan kasus ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada pola, ada rencana besar di balik ini semua. Karena itu, ia pun segera mengumpulkan tim investigasi kepercayaannya untuk rapat darurat. Di meja bundar ruang rapat, suasana tegang menyelimuti. Rangga Tejamurti, wartawan investigasi harian nasional Pendulum, duduk di salah satu kursi bersama anggota tim lainnya. Meskipun Rangga bukan bagian resmi dari kepolisian, tapi ia mitra informal Zulfikar dalam memecahkan kasus-kasus rumit. Kali ini, ia hadir atas undangan khusus sang kolonel, yang merasa butuh pandangan segar dari perspektif jurnalistik. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian, kata Zulfikar membuka rapat dengan nada tegas. Saat ini, kita sedang berhadapan dengan pembunuh yang tidak hanya cerdas, tetapi memiliki motif yang belum kita pahami sepenuhnya. Korban pertama ditemukan di dekat situs Djoko Dolok di Taman Apsari. Pelaku meninggalkan petunjuk di salah satu ikon budaya kota Surabaya itu. Zulfikar menunjukkan beberapa foto-foto yang dikumpulkan di TKP kejahatan kepada tim. Dokter forensik Nikolai Gunawan, yang berdiri di sudut ruangan dengan cangkir kopi di tangan, melangkah maju untuk memberikan analisis awal. Luka tusuk di dada korban sangat presisi, ujar Nikolai, suaranya tenang namun tegas. Pelaku tampaknya memiliki pengetahuan tentang anatomi manusia. Ini bukan pembunuhan impulsif, melainkan direncanakan dengan matang. Letnan Abimanyu Yuda Prakosa, salah satu detektif muda di tim, mengangkat tangannya. Apa maksud pesan di dekat Arca Djoko Dolok itu? Apakah pelaku ingin kita memahami sesuatu? Itu yang harus kita cari tahu, jawab Zulfikar. Namun, kalimat cari aku di tempat yang mengenang pahlawan bisa merujuk pada patung Jenderal Sudirman, yang berlokasi di seberang balai kota Surabaya. Kita harus segera memeriksa tempat itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Rangga yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kalau saya boleh berkomentar, ini mirip dengan modus operandi pembunuh berantai. Mereka sering meninggalkan jejak atau petunjuk untuk menantang otoritas. Pelaku ini mungkin ingin bermain-main dengan kita, seperti permainan kucing dan tikus. Claudia Ashari, jaksa kriminal yang dikenal karena ketelitiannya, menambahkan, tapi kita tidak boleh lengah. Kalau kita salah langkah, korban berikutnya bisa jadi lebih cepat dari yang kita perkirakan. Amira Wirabumi, detektif muda lainnya, mengangguk setuju. Jadi, apa rencana kita sekarang, Komandan? Zulfikar berdiri, wajahnya menunjukkan tekad bulat. Kita bagi tugas. Nikolai, periksa ulang korban untuk mencari petunjuk tambahan. Abimanyu dan Amira, pantau area patung Jenderal Sudirman. Claudia, siapkan strategi hukum jika kita berhasil menangkap pelaku. Rangga, kamu ikut saya. Kita mulai dari lokasi pertama,
Taman Apsari di Kompleks Situs Joko Dolok. Malam itu, udara Surabaya terasa dingin meski musim kemarau telah tiba. Zulfikar dan Rangga tiba di Taman Apsari, di mana arca Joko Dolok masih berdiri megah di tengah kegelapan. Lampu-lampu taman yang redup memberikan atmosfer misterius, seolah-olah patung itu benar-benar hidup dan menyimpan rahasia. Pesan ini pasti bukan cuma iseng, kata Rangga sambil memperhatikan tulisan di batu marmer. Pelaku ini ingin kita tahu bahwa dia menguasai situasi. Zulfikar mengangguk. Ya, tapi kenapa memilih patung-patung ikonik? Apakah ini soal sejarah, budaya, atau ada makna pribadi? Saat mereka berdiskusi, sebuah ide melintas di benak Rangga. Bagaimana kalau kita telusuri latar belakang korban? Mungkin ada hubungan antara korban dan lokasi pembunuhan. Zulfikar tersenyum tipis. Itu ide bagus. Mari kita mulai dari sana. Namun, sebelum mereka sempat beranjak, telepon genggam Zulfikar berdering. Suara di ujung sambungan adalah Letnan Abimanyu yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar patung Jenderal Sudirman. Sepertinya kita punya calon korban kedua, kata Abimanyu dengan nada khawatir. Zulfikar menutup teleponnya dengan ekspresi serius. Kita harus segera ke sana. Waktunya tidak banyak. Dengan langkah cepat, Zulfikar dan Rangga bergegas menuju Jeep Wrangler hitam mereka. Malam itu, perburuan dimulai. Namun, mereka tidak tahu bahwa kasus ini hanyalah awal dari rangkaian teka-teki yang akan membawa mereka ke dalam labirin misteri yang semakin gelap dan mematikan. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Jeep Wrangler hitam melaju cepat, keluar dari Taman Apsari memasuki Jalan Pemuda, selanjutnya berbelok ke kiri di perempatan Balai Kesenian Surabaya, menuju ke arah patung Jenderal Sudirman yang ada di seberang gedung Balai Kota Surabaya. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan, sementara angin malam menerpa wajah Zulfikar dan Rangga Tejamurti yang duduk di kursi depan. Suasana tegang memenuhi kabin mobil. Di ujung telepon, Letnan Abimanyu memberikan update terkini tentang situasi di sekitar patung Jenderal Sudirman. Ada seorang pria berpakaian gelap sedang berdiri di bawah patung, Pak, lapor Abimanyu dengan suara pelan namun tegas. Dia tampaknya sedang menulis sesuatu di bagian alas patung. Kami belum bergerak untuk menghentikannya, khawatir memancing reaksi. Zulfikar mengangguk meskipun Abimanyu tidak bisa melihatnya. Tetap pantau dari jarak aman. Jangan sampai dia curiga. Kami akan tiba dalam 5 menit. Rangga yang duduk di samping Zulfikar menatap keluar jendela dengan ekspresi cemas. Jika ini benar-benar pelaku, kita harus hati-hati. Dia sudah meninggalkan petunjuk di lokasi pertama, dan kali ini mungkin ada lebih banyak teka-teki yang harus kita pecahkan. Zulfikar menghela napas dalam-dalam. Aku khawatir ini bukan sekadar pembunuhan biasa. Ada motif yang lebih besar di balik semua ini. Kita harus menemukan polanya sebelum korban berikutnya jatuh. Saat mereka tiba di lokasi, suasana di sekitar patung Jenderal Sudirman terasa sunyi dan mencekam. Patung itu berdiri megah di tengah jalur hijau, diterangi lampu sorot yang membuat bayangannya tampak dramatis di atas tanah. Dari kejauhan, mereka melihat sosok pria yang disebutkan Abimanyu. Pria itu tampak sibuk menulis sesuatu di alas patung menggunakan spidol hitam permanen. Kita harus mendekat dengan hati-hati,
bisik Zulfikar kepada timnya. Amira, kamu dan Abimanyu siapkan pengamanan. Rangga ikut aku. Dengan langkah perlahan, Zulfikar dan Rangga mendekati pria itu. Namun, saat mereka hanya berjarak beberapa meter, pria itu tiba-tiba berbalik. Wajahnya tertutup topeng aneh yang menyerupai wajah singa, lengkap dengan mata yang menyala merah dalam gelap. Sebuah senyuman misterius tergambar di balik topeng itu. Anda datang lebih cepat dari yang kuduga, kata pria itu dengan suara serak yang telah dimodifikasi. Namun, sayang sekali Anda terlambat. Sebelum Zulfikar atau Rangga sempat bereaksi, pria itu melemparkan sebuah benda kecil ke udara. Benda itu meledak menjadi asap tebal, yang langsung menutupi area di sekitarnya. Ketika asap mulai menipis, pria bertopeng itu telah menghilang tanpa jejak. Kejar dia! Teriak Zulfikar, tetapi sudah terlalu terlambat. Pria itu telah lenyap ke dalam pekatnya malam. Setelah memastikan pria itu benar-benar tidak ada di sekitar area, tim mulai memeriksa patung. Di altar alas patung, mereka menemukan tulisan baru yang ditinggalkan oleh pelaku. Di mana api abadi menyala, kau akan temukan jawaban. Tapi ingat, waktu adalah musuhmu. Rangga membaca pesan itu dengan alis berkerut. Api abadi? Apakah ini merujuk pada monumen Tugu Pahlawan? Zulfikar mengangguk. Sepertinya begitu. Api abadi di monumen Tugu Pahlawan adalah simbol perjuangan bangsa. Pelaku ingin kita mengikuti jejaknya. Nikolai yang baru saja tiba di lokasi, setelah melakukan analisis forensik terhadap korban pertama, bergabung mengikuti diskusi. Ada sesuatu yang menarik dari korban pertama, katanya sambil membuka tablet elektroniknya. Budi Hartono, korban pertama, ternyata memiliki catatan kriminal yang cukup panjang. Dia pernah terlibat dalam kasus pencurian artefak budaya. Claudia Ashari yang juga hadir di lokasi, menambahkan. Jadi, apakah ini semacam dendam? Atau ada motif lain di balik semua ini? Zulfikar menatap timnya dengan ekspresi serius. Kita belum tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, pelaku ini sangat terorganisir dan memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah serta budaya Surabaya. Kita harus bekerja cepat sebelum dia melancarkan aksinya lagi. Tim segera bergerak menuju monumen Tugu Pahlawan. Udara dingin malam semakin menusuk tulang saat mereka tiba di lokasi. Monumen itu menjulang tinggi di tengah kegelapan, api abadinya menyala terang di puncak struktur. Di sekitar monumen, suasana sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Kita harus memeriksa setiap sudut, kata Zulfikar. Pelaku ini pasti meninggalkan petunjuk lain. Abimanyu dan Amira mulai memeriksa area sekitar monumen, sementara Nikolai dan Claudia fokus pada analisis teknis. Rangga yang memiliki naluri investigatif tajam, memperhatikan setiap detail kecil di sekitar lokasi. Ada sesuatu di sini, kata Rangga tiba-tiba, menunjuk ke arah sebuah kota kecil yang tersembunyi di balik salah satu pilar monumen. Kota itu terbuat dari kayu tua dan tampak seperti benda antik. Zulfikar segera mendekat, membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah gulungan kertas kuno yang tampak rapuh. Gulungan itu berisi gambar sketsa patung-patung lain di Surabaya, bersama dengan kalimat-kalimat aneh yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno. Inilah polanya, gumam Zulfikar sambil mempelajari gulungan itu. Pelaku ini menggunakan patung-patung sebagai titik referensi untuk setiap pembunuhan. Kita harus memecahkan sandi ini sebelum dia melanjutkan aksinya. Nikolai mengambil gulungan itu, memeriksanya lebih dekat. Ini bukan hanya sandi biasa. Ini adalah teka-teki yang dirancang untuk menguji pemahaman kita tentang sejarah dan budaya lokal. Kita butuh ahli linguistik untuk menerjemahkannya. Rangga mengangguk setuju. Aku kenal seorang profesor di Universitas Airlangga yang ahli dalam bahasa kuno.
Mungkin dia bisa membantu. Zulfikar mengangguk. Baiklah, hubungi dia segera. Sementara itu, kita harus memastikan lokasi-lokasi lain yang disebutkan dalam gulungan ini diamankan. Kita tidak boleh membiarkan pelaku ini melanjutkan permainannya. Matahari mulai terbit, memancarkan cahaya lembut yang menyapu kota Surabaya. Namun, di ruang rapat Kodam Jawa Timur, suasana tegang masih mendominasi. Kolonel Zulfikar duduk di ujung meja, matanya tertuju pada gulungan kertas kuno yang mereka temukan di Tugu Pahlawan. Di sekelilingnya, timnya berkumpul dengan ekspresi serius, Nikolai Gunawan, Claudia Ashari, Letnan Abimanyu, Letnan Amira, dan Rangga Tejamurti. Kita tidak punya banyak waktu panjang, kata Zulfikar membuka diskusi pagi itu. Pelaku ini sudah meninggalkan korban jiwa, dan pola teka-tekinya semakin rumit. Kita harus memecahkan sandi ini sebelum dia melanjutkan aksinya. Rangga yang telah menghubungi Profesor Aditya Prasetyo dari Universitas Airlangga, menjelaskan sang ahli linguistik akan segera datang untuk membantu menerjemahkan gulungan tersebut. Profesor Aditya adalah spesialis bahasa Jawa kuno. Dia juga memiliki pengetahuan luas tentang simbol-simbol budaya lokal. Mudah-mudahan, dia bisa memberikan pencerahan. Zulfikar mengangguk. Baiklah, kita tunggu kedatangannya. Sementara itu, mari kita analisis petunjuk lain yang ada di gulungan ini. Gulungan kuno itu berisi deretan gambar sketsa, patung-patung ikonik di Surabaya. Di bawah setiap sketsa, terdapat kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa kuno, yang tampak seperti puisi atau mantra. Salah satu kalimat yang paling mencolok adalah, "Di mana singa berdiri, api keadilan menyala. Temukan aku di tempat yang menyimpan bayangan masa lalu." Kalimat itu membuat tim bingung. Singa? Apakah ini merujuk pada patung Surabaya? Tanya Amira sambil menunjuk salah satu sketsa di gulungan. Bisa jadi, jawab Nikolai. Tapi bayangan masa lalu itu masih ambigu. Mungkin ada lokasi lain yang lebih spesifik. Claudia yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Apa kalau kita lihat dari sudut pandang hukum? Pelaku ini sepertinya ingin menghukum orang-orang tertentu. Korban pertama memiliki catatan kriminal, dan pesan-pesan ini mungkin mengarah pada motif balas dendam. Zulfikar mengangguk pelan. Itu kemungkinan besar benar. Tapi siapa target berikutnya? Dan bagaimana cara pelaku memilih mereka? Sebelum diskusi berlanjut, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria parubaya dengan rambut beruban masuk, membawa tas kulit tua. Itu adalah Profesor Aditya Prasetyo. Wajahnya ramah namun serius, dan ia langsung menuju meja untuk memeriksa gulungan kuno. Menarik sekali, kata Aditya setelah mempelajari gulungan itu selama beberapa saat. Ini bukan hanya teka-teki biasa. Ini adalah sandi yang dirancang berdasarkan filosofi Jawa kuno, khususnya tentang konsep karma dan keadilan. Setiap kalimat dalam gulungan ini adalah metafora yang mengacu pada lokasi-lokasi tertentu. Jadi, apa artinya kalimat tentang singa dan api keadilan? Tanya Zulfikar. Aditya tersenyum tipis. Singa adalah simbol keberanian dan kekuatan. Dalam konteks Surabaya, ini bisa merujuk pada patung Surabaya. Namun, frasa bayangan masa lalu lebih kompleks. Ini mungkin merujuk pada Museum Surabaya, yang menyimpan artefak-artefak sejarah kota ini. Zulfikar segera bangkit dari kursinya. Kalau begitu, kita harus segera ke sana. Pelaku mungkin sudah meninggalkan petunjuk lain di museum. Tim segera bergerak menuju Museum Surabaya, yang terletak di pusat kota. Bangunan tua itu tampak megah dengan arsitektur kolonialnya yang khas. Saat mereka tiba, suasana di dalam museum sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki mereka di lantai kayu. Mari kita periksa setiap ruangan,
kata Zulfikar. Fokuskan pencarian pada area yang berhubungan dengan sejarah kota Surabaya. Abimanyu dan Amira mulai memeriksa ruang pameran utama, sementara Zulfikar, Rangga, dan Nikolai menyusuri lorong-lorong sempit di bagian belakang museum. Di salah satu sudut ruangan, Rangga menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan tua. Ini pasti milik pelaku, kata Rangga sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah amplop berisi foto-foto korban pertama, bersama dengan nama-nama calon korban berikutnya. Nama-nama ini, seru Claudia sambil memeriksa daftar tersebut. Semua orang ini memiliki rekam jejak kriminalitas serius, terutama terkait pencurian artefak budaya. Zulfikar mengernyit. Jadi, pelaku ini sedang melakukan misi balas dendam terhadap mereka yang merusak warisan budaya Surabaya? Itu kemungkinan besar, jawab Nikolai. Tapi kita masih belum tahu siapa pelakunya. Dan kenapa dia menggunakan metode yang begitu rumit? Saat mereka sedang mendiskusikan temuan baru ini, telepon genggam Zulfikar berdering. Suara di ujung sambungan adalah seorang petugas patroli yang melaporkan ada aktivitas mencurigakan di sekitar patung Surabaya. Pelaku ini pasti sudah meninggalkan petunjuk lain, kata Zulfikar setelah menutup teleponnya. Kita harus ke sana sekarang juga. Saat mereka tiba di lokasi, patung Surabaya tampak megah di bawah sinar matahari pagi. Namun, di pangkal patung, mereka menemukan tulisan baru yang ditinggalkan oleh pelaku. Api keadilan telah menyala. Keadilan akan datang bagi mereka yang melanggar aturan. Cari aku di tempat di mana laut bertemu langit. Rangga membaca pesan itu dengan alis berkerut. Laut bertemu langit? Apakah ini merujuk pada pantai Kenjeran? Zulfikar mengangguk. Sepertinya begitu. Tapi kita harus waspada. Pelaku ini pasti sudah menyiapkan sesuatu di sana. Angin laut bertiup kencang ketika mobil tim Zulfikar tiba di pantai Kenjeran. Langit yang tadinya cerah mulai tertutup awan kelabu, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ombak besar menghantam karang dengan suara gemuruh yang memenuhi udara. Di kejauhan, patung Surabaya tampak semakin kecil seiring mereka meninggalkannya. Pesan terakhir pelaku jelas merujuk ke sini, kata Rangga sambil melihat sekeliling. Tapi apa maksud laut bertemu langit? Apakah ini tentang horizon? Zulfikar mengangguk, matanya menyipit saat memperhatikan lingkungan sekitar. Mungkin. Tapi kita harus berpikir lebih luas. Pelaku ini menggunakan simbolisme yang dalam. Dia tidak hanya meninggalkan petunjuk literal, tapi juga metafora. Nikolai yang sedang memeriksa peta digital di tabletnya, menunjuk ke sebuah lokasi di ujung pantai. Di sana ada sebuah mercusuar tua. Mungkin itu yang dia maksud dengan tempat di mana laut bertemu langit. Mercusuar adalah titik pertemuan antara daratan, laut, dan langit. Baiklah, mari kita periksa, kata Zulfikar dengan nada tegas. Abimanyu, Amira, kalian amankan area sekitar. Nikolai, Claudia, kalian ikut aku ke mercusuar. Rangga, kamu tetap waspada. Mercusuar itu tampak tua dan terbengkalai, dengan cat putihnya yang sudah mengelupas, dan dindingnya dipenuhi lumut. Tangga spiral di dalamnya berderit setiap kali mereka melangkah naik. Udara di dalam mercusuar lembab dan dingin, menciptakan atmosfer yang semakin misterius. Saat mereka sampai di puncak, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Sebuah patung kecil yang menyerupai singa, ditempatkan di tengah ruangan. Di bawah patung itu, ada sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Inilah yang kita cari, gumam Zulfikar sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah rekaman video dan secari kertas bertuliskan, "Selamat datang di babak terakhir permainan ini.
Keadilan akan datang bagi mereka yang layak dihukum. Tonton rekaman ini untuk mengetahui siapa korban berikutnya. Zulfikar segera memutar rekaman tersebut di tabletnya. Layar menampilkan wajah seorang pria parubaya duduk di kursi, dengan mata tertutup dan mulut terikat. Suara serak yang sama seperti sebelumnya terdengar dari rekaman. Korban berikutnya adalah orang ini, Darmawan Santoso. Dia adalah pemimpin sindikat pencurian artefak budaya terbesar di Jawa Timur. Keadilan akan datang padanya malam ini, tepat di tempat di mana api abadi menyala. Rekaman itu berakhir dengan gambar monumen Tugu Pahlawan, di mana api abadinya menyala terang. Kita harus segera ke sana, seru Zulfikar dengan nada mendesak. Pelaku ini pasti sudah menyiapkan sesuatu di monumen itu. Tim segera bergegas menuju monumen Tugu Pahlawan. Namun, saat mereka tiba di lokasi, suasana di sekitar monumen tampak sunyi. Api abadi di puncak monumen menyala terang, namun tidak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Kita harus memeriksa setiap sudut, kata Zulfikar. Pelaku ini pasti sudah meninggalkan jejak. Rangga, yang sedang memeriksa area sekitar monumen, tiba-tiba menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah tas ransel kecil yang tersembunyi di balik salah satu pilar. Di dalam tas itu, mereka menemukan alat-alat yang digunakan untuk merakit bom rakitan. Ini jebakan, teriak Nikolai sambil memeriksa alat-alat tersebut. Pelaku ini ingin menjebak kita. Sebelum mereka sempat bereaksi, alarm di salah satu perangkat mulai berbunyi. Hitungan mundur muncul di layar kecil di atas bom, 10 menit tersisa. Semua orang menjauh dari monumen, teriak Zulfikar. Amira, hubungi tim penjinak bom segera. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, suara tawa serak terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sekitar monumen. Itu adalah suara pelaku. Anda semua terlambat, katanya dengan nada dingin. Keadilan sudah berjalan. Lihatlah ke atas. Semua mata tertuju ke puncak monumen, di mana api abadi menyala terang. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah siluet manusia tampak tergantung di dekat api. Tubuhnya terikat dengan tali. Darmawan Santoso, seru Claudia dengan nafas tertahan. Itu dia. Zulfikar segera mengambil tindakan. Abimanyu, Amira, kalian naik ke puncak monumen dan selamatkan korban. Nikolai, Claudia, kalian amankan bom ini. Rangga, ikut aku. Dengan langkah cepat, Abimanyu dan Amira mulai memanjat tangga spiral menuju puncak monumen. Namun, saat mereka hampir sampai, tali yang mengikat Darmawan mulai terbakar api abadi. Kita harus cepat, teriak Abimanyu sambil berlari ke arah korban. Sementara itu, di bawah, Nikolai dan Claudia bekerja keras untuk menonaktifkan bom. Waktu semakin menipis, dan tekanan semakin besar. Ada kabel biru dan merah, kata Nikolai sambil berkeringat dingin. Aku harus memotong salah satunya, tapi aku tidak yakin mana yang benar. Claudia menatapnya dengan mata penuh keteguhan. Potong kabel biru. Aku percaya padamu. Nikolai mengangguk dan memotong kabel biru tepat beberapa detik sebelum hitungan mundur mencapai 0. Bom berhasil dinonaktifkan. Di puncak monumen, Abimanyu dan Amira berhasil menyelamatkan Darmawan Santoso, tepat sebelum tali yang mengikatnya putus. Korban langsung dibawa turun dan diberikan pertolongan medis. Namun, meskipun operasi penyelamatan berhasil, pelaku sekali lagi lolos tanpa jejak. Rekaman terakhirnya ditemukan di monumen, berisi pesan aneh. Permainan ini belum berakhir. Keadilan masih harus ditegakkan. Zulfikar menatap rekaman itu dengan ekspresi muram. Ini baru permulaan. Pelaku ini masih memiliki rencana lain.
Setelah kejadian dramatis di Monumen Tugu Pahlawan, tim Zulfikar kembali ke markas dengan perasaan campur aduk. Meskipun mereka berhasil menyelamatkan Darmawan Santoso dari kematian, tapi pelaku sekali lagi berhasil meloloskan diri tanpa meninggalkan jejak fisik yang jelas. Namun, rekaman terakhirnya, pesan aneh tentang permainan yang belum berakhir, membuat mereka yakin akan adanya serangkaian pembunuhan misterius tersebut. Di ruang rapat Kodam Jawa Timur, suasana tegang masih mendominasi. Zulfikar duduk di ujung meja, matanya menatap deretan dokumen, foto-foto lokasi kejadian, dan petunjuk-petunjuk yang telah terkumpul. Di sekelilingnya, timnya berkumpul dengan ekspresi serius, seperti Nikolai Gunawan, Claudia Asari, Letnan Abimanyu Yuda Prakosa, Letnan Amira Wirabumi, Rangga Tejamurti, dan Profesor Aditya Prasetyo, yang masih membantu menganalisis sandi-sandi dalam gulungan kuno. Kita harus memecahkan pola ini, kata Zulfikar dengan nada tegas. Pelaku ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, budaya, dan psikologi. Dia menggunakan simbolisme yang rumit untuk mengarahkan kita ke setiap lokasi. Profesor Aditya, yang sedang memeriksa gulungan kuno itu sekali lagi, angkat bicara. Ada sesuatu yang saya lewatkan sebelumnya, katanya sambil menunjuk salah satu kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Kalimat ini tidak hanya merujuk pada lokasi fisik, tetapi juga pada konsep karma dalam filosofi Jawa. Pelaku ini sepertinya ingin menegakkan keadilan atas nama warisan budaya yang dirusak para korban. Claudia mengangguk. Jadi, ini adalah misi balas dendam yang diselubungi dengan ideologi. Korban-korban ini bukan hanya target acak, tapi orang-orang yang dianggap pelaku sebagai pengkhianat budaya. Sepertinya begitu, jawab Nikolai. Namun, kita masih belum tahu siapa pelaku ini. Apakah dia seseorang yang memiliki latar belakang sejarah atau budaya? Atau mungkin dia adalah korban dari sindikat pencurian artefak itu sendiri? Rangga yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Aku punya teori lain. Bagaimana jika pelaku ini adalah seseorang yang memiliki hubungan pribadi dengan korban-korban ini? Mungkin ada motif emosional yang lebih dalam, seperti dendam keluarga atau trauma masa lalu. Zulfikar mengernyit. Itu bisa jadi kemungkinan. Tapi bagaimana cara kita membuktikannya? Saat diskusi berlangsung, telepon genggam Zulfikar berdering. Suara di ujung sambungan adalah seorang petugas patroli yang melaporkan ada aktivitas mencurigakan di sekitar Patung Pemuda, salah satu ikon Surabaya yang disebutkan dalam gulungan kuno. Pelaku ini pasti sudah meninggalkan petunjuk baru, kata Zulfikar setelah menutup teleponnya. Kita harus ke sana sekarang juga. Tim segera bergerak menuju Patung Pemuda, yang berdiri megah di tengah alun-alun kota. Saat mereka tiba, suasana di sekitar patung tampak sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Di pangkal patung, mereka menemukan tulisan baru yang ditinggalkan pelaku. Di mana pemuda bangkit, api semangat menyala. Cari aku di tempat yang menyimpan kenangan masa depan. Rangga membaca pesan itu dengan alis berkerut. Kenangan masa depan? Apa maksudnya? Zulfikar berpikir sejenak. Mungkin ini merujuk pada sebuah tempat yang melambangkan harapan atau visi masa depan. Di Surabaya, tempat seperti itu bisa saja adalah perpustakaan nasional atau bahkan museum teknologi. Amira yang sedang memeriksa area sekitar patung, menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah amplop kecil yang tersembunyi di balik alas patung. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah foto tua, yang memperlihatkan sekelompok orang berdiri di depan sebuah bangunan kuno. Inilah petunjuknya, kata Rangga sambil memperhatikan foto itu dengan cermat. Bangunan ini mirip dengan Gedung Siola, pusat perbelanjaan dan museum sejarah di Jalan Tunjungan. Zulfikar segera mengambil keputusan. Baiklah, kita ke Gedung Siola. Pelaku ini pasti sudah menyiapkan sesuatu di sana. Saat mereka tiba di Gedung Siola, suasana di dalam bangunan tampak sunyi,
meski hari sudah mulai sore. Ruang-ruang pameran kosong, hanya terdengar suara langkah kaki mereka di lantai marmer. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan tua. "Inilah yang kita cari," gumam Zulfikar sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Isinya adalah, "Selamat datang di babak baru permainan ini. Keadilan akan datang bagi mereka yang melupakan akar budaya mereka. Korban berikutnya adalah seseorang yang telah menghancurkan nilai-nilai tradisional demi keuntungan pribadi. Temukan aku di tempat di mana seni bertemu teknologi." "Seni bertemu teknologi?" tanya Abimanyu dengan bingung. "Itu pasti merujuk pada galeri seni kontemporer di pusat kota," jawab Rangga. "Tempat itu sering menjadi tuan rumah pameran seni modern yang menggabungkan elemen-elemen teknologi." Zulfikar mengangguk. "Baiklah, kita ke sana sekarang juga." Waktu kita semakin sempit. Saat mereka tiba di galeri seni kontemporer, suasana di dalam galeri tampak sunyi, hanya terdengar suara musik klasik yang diputar di latar belakang. Di salah satu ruangan pameran, mereka menemukan sebuah instalasi seni yang tampak aneh, sebuah patung manusia yang terbuat dari logam daur ulang, dengan wajah yang menyerupai topeng singa. Di bawah patung itu, ada sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah rekaman video dan secari kertas bertuliskan, "Korban berikutnya adalah seseorang yang telah menjual warisan budaya demi keuntungan pribadi. Keadilan akan datang padanya malam ini, tepat di tempat di mana seni bertemu teknologi." Rekaman itu menampilkan wajah seorang wanita parubaya yang duduk di kursi dengan mata tertutup dan mulut terikat. Suara serak yang sama, seperti sebelumnya terdengar dari rekaman. "Namanya Ratna Dewi," kata Claudia sambil memeriksa data di tabletnya. "Dia seorang kolektor artefak budaya yang terkenal karena menjual barang-barang antik ke pasar gelap." Zulfikar segera mengambil tindakan. "Abimanyu, Amira, kalian amankan area ini. Nikolai, Claudia, kalian periksa instalasi seni itu. Rangga, ikut aku." Dengan langkah cepat, mereka mulai memeriksa setiap sudut galeri. Namun, saat mereka hampir menemukan sesuatu, alarm di salah satu perangkat mulai berbunyi. Hitungan mundur muncul di layar kecil di atas bom, 5 menit tersisa. "Semua orang, menjauh dari galeri," teriak Zulfikar. "Ini jebakan." Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, suara tawa serak terdengar dari pengeras suara yang terpasang di sekitar galeri. Itu adalah suara pelaku. "Anda semua terlambat," katanya dengan nada dingin. "Keadilan sudah berjalan. Lihatlah ke atas." Semua mata tertuju ke atas, di mana lampu-lampu galeri mulai berkedip-kedip. Di tengah ruangan, sebuah siluet manusia tampak tergantung di dekat instalasi seni. Tubuhnya terikat dengan tali. "Ratna Dewi," seru Claudia dengan nafas tertahan. "Itu dia." Lampu-lampu galeri berkedip-kedip dengan intensitas yang semakin meningkat, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding ruangan. Siluet Ratna Dewi tergantung di dekat instalasi seni logam itu tampak semakin jelas, seiring mata mereka menyesuaikan diri dengan cahaya yang tidak stabil. Tali yang mengikat tubuhnya tampak rapuh, seolah-olah siap putus kapan saja. "Kita harus cepat," teriak Zulfikar sambil melangkah maju. "Abimanyu, Amira, kalian naik ke atas selamatkan korban. Nikolai, Claudia, kalian amankan bom ini." Abimanyu dan Amira segera berlari menuju tangga spiral yang mengarah ke platform tinggi di tengah galeri. Namun, saat mereka mendekat, tali yang mengikat Ratna mulai terbakar oleh lampu sorot panas yang dipasang di atas instalasi seni. Tali itu akan putus dalam hitungan detik.
seru Abimanyu sambil mempercepat langkahnya. Di bawah, Nikolai dan Claudia bekerja keras menonaktifkan bom rakitan yang ditemukan di dekat instalasi seni. Waktu semakin menipis, hanya tersisa 3 menit sebelum ledakan terjadi. Nikolai membuka kotak bom dengan hati-hati, sementara Claudia memperhatikan setiap gerakannya dengan napas tertahan. "Aku melihat 2 kabel lagi," kata Nikolai sambil berkeringat dingin. "Yang satu merah, yang lain biru. Aku harus memotong salah satunya." Claudia menatap layar kecil di atas bom, yang menunjukkan diagram sirkuit yang rumit. "Potong kabel merah," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Aku yakin itu adalah penghubung utama." Nikolai mengangguk dan memotong kabel merah tepat beberapa 1 detik, sebelum hitungan mundur mencapai 0. Bom berhasil dinonaktifkan, dan suara alarm perlahan mereda. Sementara itu, di platform tinggi, Abimanyu dan Amira berhasil mencapai Ratna Dewi, tepat sebelum tali yang mengikatnya putus. Dengan cepat, mereka memotong tali, menggunakan pisau lipat yang dibawa Abimanyu. Ratna langsung jatuh ke lengan Amira, yang menahannya dengan kuat, sebelum membawanya turun ke lantai dasar. "Korban selamat," kata Amira sambil meletakkan Ratna di kursi. "Tapi dia masih lemah. Kita butuh tim medis segera." Zulfikar segera menghubungi ambulans, sementara Rangga memeriksa kondisi Ratna. Wanita itu tampak pucat dan gemetar, tapi matanya mulai terbuka perlahan. "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanya Rangga dengan nada pelan namun tegas. Ratna mencoba berbicara, tapi suaranya hanya berupa bisikan lemah. Dia mengenakan topeng singa. Dia bilang aku harus membayar atas apa yang telah kulakukan." "Topeng singa?" gumam Zulfikar. Jadi, pelaku ini benar-benar memiliki obsesi dengan simbolisme singa. Setelah Ratna dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, tim kembali ke markas untuk menganalisis semua petunjuk yang terkumpul hingga saat ini. Di ruang rapat, suasana tegang masih mendominasi. Mereka menyadari, meskipun berhasil menyelamatkan calon korban ketiga, pelaku sekali lagi lolos tanpa meninggalkan jejak fisik yang jelas. "Kita harus memecahkan pola ini sebelum dia melanjutkan aksinya," kata Zulfikar dengan nada tegas. Pelaku ini memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah, budaya, dan psikologi. Dia menggunakan simbolisme yang rumit untuk mengarahkan kita ke setiap lokasi. Saat diskusi berlangsung, telepon genggam Zulfikar berdering. Suara di ujung sambungan adalah seorang petugas patroli yang melaporkan adanya aktivitas mencurigakan di sekitar patung pahlawan revolusi, salah satu ikon Surabaya yang disebutkan dalam gulungan kuno. "Pelaku ini pasti sudah meninggalkan petunjuk baru," kata Zulfikar setelah menutup teleponnya. "Kita harus ke sana sekarang juga." Tim segera bergerak menuju patung pahlawan revolusi yang berdiri megah di tengah alun-alun kota. Saat mereka tiba, suasana di sekitar patung tampak sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Di pangkal patung, mereka menemukan tulisan baru yang ditinggalkan pelaku. "Di mana pahlawan berdiri, api perjuangan menyala. Cari aku di tempat yang menyimpan kenangan perang." Rangga membaca pesan itu dengan alis berkerut. "Kenangan perang? Apa maksudnya?" Zulfikar berpikir sejenak. Mungkin ini merujuk pada Museum Perjuangan, tempat yang menyimpan artefak-artefak dari masa revolusi. Amira yang sedang memeriksa area sekitar patung, menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah amplop kecil yang tersembunyi di balik alas patung. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah foto tua yang memperlihatkan sekelompok orang berdiri di depan sebuah bangunan kuno. "Inilah petunjuknya," kata Rangga sambil memperhatikan foto itu dengan cermat. "Bangunan ini mirip Museum Perjuangan di pusat kota." Zulfikar segera mengambil keputusan. "Baiklah, kita ke Museum Perjuangan. Pelaku ini pasti sudah menyiapkan sesuatu di sana." Saat tiba di Museum Perjuangan,
Suasana di dalam bangunan tampak sunyi, meski hari sudah mulai sore. Ruang-ruang pameran kosong, hanya terdengar suara langkah kaki mereka di lantai marmer. Di salah satu sudut ruangan, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik sebuah lukisan tua. Inilah yang kita cari, gumam Zulfikar sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Isinya adalah, "Selamat datang di babak baru permainan ini. Keadilan akan datang bagi mereka yang melupakan akar budaya mereka." Korban berikutnya adalah seseorang yang telah menghancurkan nilai-nilai tradisional demi keuntungan pribadi. Temukan aku di tempat di mana seni bertemu teknologi. Di dalam ruang pameran Museum Perjuangan, suasana mencekam menyelimuti tim Zulfikar. Kotak kayu kecil yang mereka temukan di balik lukisan tua itu, ternyata berisi lebih dari sekadar surat. Di dalamnya juga terdapat sebuah rekaman video pendek yang memperlihatkan wajah seorang pria parubaya dengan mata tertutup dan mulut terikat. Suara serak pelaku kembali terdengar, kali ini dengan nada lebih dingin dan mengancam. Korban keempat adalah seseorang yang telah menjual senjata-senjata kuno kepada kolektor asing, kata suara itu. Namanya Baskoro Adi Nugroho. Keadilan akan datang padanya malam ini, tepat di tempat di mana kenangan perang disimpan. Rekaman itu berakhir dengan gambar patung besar di halaman museum, di mana api kecil tampak menyala di bawahnya. Ini jelas bukan kebetulan, pelaku ingin mereka menemukan korban berikutnya di lokasi itu. Baskoro Adi Nugroho? Tanya Claudia sambil memeriksa data di tabletnya. Dia adalah mantan pemilik galeri seni yang terkenal, karena transaksi ilegal artefak militer. Dia bahkan pernah menjadi buronan Interpol beberapa tahun lalu. Zulfikar mengangguk. Jadi, pelaku ini benar-benar memiliki daftar target yang spesifik. Semua korban memiliki hubungan dengan pencurian atau perdagangan artefak budaya. Rangga menatap foto-foto lokasi kejadian sebelumnya, yang dipajang di meja rapat. Pelaku ini tidak hanya ingin membunuh. Dia ingin menghukum mereka, yang dianggap merusak warisan budaya Surabaya. Tapi kenapa dia menggunakan metode yang begitu rumit? Nikolai menyela, mungkin ini cara dia untuk mendapatkan perhatian. Dia ingin dunia tahu apa yang dilakukan korban-korban ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai tradisional. Amira yang sedang memeriksa kotak kayu itu lebih dekat, menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah logo kecil yang terukir di bagian dalam kotak. Lihat ini, katanya sambil menunjuk logo itu. Ini mirip dengan lambang organisasi pecinta sejarah lokal, Gerakan Pemuda Budaya. Zulfikar langsung mengenali nama itu. Gerakan Pemuda Budaya? Aku pernah mendengar tentang mereka. Mereka adalah kelompok aktivis yang berdedikasi untuk melindungi warisan budaya Surabaya. Apakah pelaku ini salah satu anggotanya? Profesor Aditya yang sedang memeriksa gulungan kuno itu sekali lagi angkat bicara. Ada kemungkinan besar pelaku adalah seseorang yang memiliki hubungan erat dengan organisasi itu. Mungkin dia merasa hukum tidak cukup kuat untuk menghukum para pelaku kejahatan budaya, sehingga dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Tim segera bergerak menuju halaman museum, di mana patung besar itu berdiri megah di bawah langit malam yang mulai gelap. Di bawah patung, mereka menemukan sebuah instalasi kecil yang tampak seperti altar, dengan lilin-lilin kecil yang menyala di sekitarnya. Di tengah altar, ada sebuah kotak kayu lain yang tertutup rapat. Inilah petunjuk terakhirnya, gumam Zulfikar sambil membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah rekaman video baru, dan secari kertas bertuliskan, "Selamat datang di akhir permainan ini. Keadilan akan datang bagi mereka yang melupakan akar budaya mereka." Korban terakhir adalah simbol dari semua kejahatan yang telah dilakukan. Temukan aku di tempat di mana api abadi menyala. Monumen Tugu Pahlawan. Seru Rangga dengan mata melebar.
Pelaku ini kembali ke tempat pertama. Zulfikar segera mengambil tindakan. Kita harus ke sana sekarang juga. Ini adalah kesempatan kita untuk menangkapnya. Saat mereka tiba di Monumen Tugu Pahlawan, suasana di sekitar monumen tampak sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir lembut. Api abadi di puncak monumen menyala terang, menciptakan bayangan dramatis di atas tanah. Di pangkal monumen, mereka menemukan sebuah instalasi seni yang tampak aneh, sebuah patung manusia yang terbuat dari logam daur ulang, dengan wajah menyerupai topeng singa. Di bawah patung itu, ada sebuah kotak kecil yang tertutup rapat. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah rekaman video terakhir, dan secari kertas bertuliskan, "Inilah akhir dari permainan ini. Keadilan telah ditegakkan. Namun, apakah Anda benar-benar yakin bahwa saya adalah penjahat sebenarnya?" Rekaman itu menampilkan wajah seorang pria parubaya yang duduk di kursi dengan mata tertutup dan mulut terikat. Namun, kali ini, pria itu bukan korban, melainkan pelaku itu sendiri. Wajahnya tampak tenang, meskipun matanya tertutup kain hitam. "Saya adalah orang yang Anda cari," kata suara serak itu dengan nada dingin. "Tapi apakah Anda benar-benar yakin bahwa saya adalah penjahat? Atau apakah saya hanya seseorang yang mencoba menegakkan keadilan atas nama warisan budaya kita?" Sebelum mereka sempat bereaksi, suara ledakan kecil terdengar dari arah patung. Asap tebal mulai mengepul, menutupi area di sekitar monumen. Saat asap mulai menipis, mereka menemukan bahwa pelaku telah menghilang tanpa jejak. Namun, di tengah kebingungan, Rangga menemukan sesuatu yang mencurigakan, sebuah kartu nama kecil yang tersembunyi di balik alas patung. Di kartu itu tertulis nama Aditya Prasetyo, diikuti dengan logo Gerakan Pemuda Budaya. "Profesor Aditya?" gumam Rangga dengan mata melebar. "Tapi dia ada di tim kita sejak awal." Zulfikar menatap Rangga dengan ekspresi terkejut. "Apa maksudmu?" Rangga menunjukkan kartu itu kepada Zulfikar. "Pelaku ini adalah Profesor Aditya. Dia menggunakan pengetahuannya tentang sejarah dan budaya untuk menciptakan permainan ini." Zulfikar segera memerintahkan tim mencari Profesor Aditya, tetapi saat mereka kembali ke markas, mereka menemukan ia telah menghilang tanpa jejak. Di mejanya, mereka menemukan sebuah surat terakhir yang ditulis dengan tinta hitam pekat. "Keadilan telah ditegakkan. Saya harap Anda belajar sesuatu dari permainan ini. Warisan budaya kita adalah hal yang paling berharga. Jangan biarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusaknya." Setelah kepergian Profesor Aditya Prasetyo, suasana di markas Kodam Jawa Timur berubah menjadi hening. Semua anggota tim duduk dalam diam, mencerna kenyataan bahwa orang yang selama ini mereka percayai sebagai mitra investigasi, ternyata pelaku utama di balik serangkaian pembunuhan misterius itu. Zulfikar duduk di ujung meja, tangannya menopang dagu dengan ekspresi muram. Matanya tertuju pada kartu nama kecil yang ditinggalkan Aditya, sementara pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. "Bagaimana kita bisa tidak menyadarinya?" tanya Amira dengan suara pelan, memecah keheningan. "Dia begitu dekat dengan kita sejak awal." Zulfikar menghela napas panjang. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Dia memanfaatkan pengetahuannya tentang sejarah dan budaya untuk mengarahkan kita ke setiap lokasi, sambil tetap menjaga jarak emosional. Dia bukan hanya cerdas, tapi juga sangat terorganisir. Nikolai yang sedang memeriksa surat terakhir Aditya, mengangguk pelan. Motifnya jelas, dia ingin menegakkan keadilan atas nama warisan budaya Surabaya. Tapi metodenya itu yang membuatnya menjadi kriminal. Claudia yang biasanya tenang dan analitis, tampak lebih emosional dari biasanya. Apa dia benar-benar berpikir membunuh orang-orang ini akan memperbaiki apapun? Apakah dia tidak menyadari tindakannya hanya akan merusak reputasi warisan budaya itu sendiri?
Rangga yang duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh rasa bersalah, akhirnya angkat bicara. Aku seharusnya menyadarinya lebih awal. Ada banyak petunjuk yang mengarah padanya. Logo Gerakan Pemuda Budaya, pengetahuannya tentang sandi-sandi kuno, bahkan cara dia selalu berada di tempat yang tepat saat kita membutuhkan bantuan. Zulfikar menatap Rangga dengan ekspresi tegas. Ini bukan salahmu, Rangga. Dia adalah seorang manipulator ulung. Dia memanfaatkan keahliannya untuk mengalihkan perhatian kita dari dirinya sendiri. Bahkan aku pun tidak menyadarinya. Saat mereka mendiskusikan kasus ini, telepon genggam Zulfikar berdering. Suara di ujung sambungan adalah Kepala Polisi Provinsi Jawa Timur yang meminta laporan lengkap tentang kasus tersebut. Kita sudah menemukan pelakunya, kata Zulfikar dengan nada datar. Tapi dia telah melarikan diri. Siapa dia? Tanya Kepala Polisi dengan nada tajam. Profesor Aditya Prasetyo, jawab Zulfikar. Dia adalah ahli linguistik yang membantu kami memecahkan sandi-sandi dalam gulungan kuno. Motifnya adalah untuk menegakkan keadilan atas nama warisan budaya Surabaya. Ada jeda panjang di ujung sambungan sebelum Kepala Polisi akhirnya berbicara. Ini adalah kasus yang sangat rumit. Pastikan semua informasi ini dirilis kepada publik dengan hati-hati. Kita tidak ingin menciptakan ketakutan atau kerusuhan di masyarakat. Zulfikar mengangguk meskipun Kepala Polisi tidak bisa melihatnya. Akan saya pastikan, Jenderal. Setelah menutup telepon, Zulfikar memandang timnya dengan ekspresi serius. Kita harus merilis pernyataan resmi kepada media. Tapi kita juga harus memastikan warisan budaya Surabaya tidak dirusak oleh kasus ini. Pelaku mungkin telah melarikan diri, tapi pesannya harus kita ambil sebagai pelajaran. Rangga yang selama ini diam, tiba-tiba angkat bicara. Mungkin ada cara lain untuk menggunakan kasus ini sebagai momentum positif. Alih-alih hanya fokus pada kejahatan yang dilakukan Aditya, kita bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi warisan budaya. Zulfikar tersenyum tipis. Itu ide bagus, Rangga. Kita bisa bekerja sama dengan museum-museum lokal, komunitas pecinta sejarah, dan organisasi pendidikan untuk menyelenggarakan kampanye besar-besaran tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Beberapa hari kemudian, sebuah konferensi pers digelar di ruang Humas Kodam Jatim. Zulfikar didampingi timnya, berdiri di podium untuk memberikan pernyataan resmi kepada media. Inilah akhir dari kasus pembunuhan saudara Budi Hartono, yang jenazahnya ditemukan di kompleks situs bersejarah Joko Dolok, kata Zulfikar dengan nada tegas. Pelaku utama, Profesor Aditya Prasetyo, telah melarikan diri, motifnya untuk menegakkan keadilan atas nama warisan budaya kita. Meskipun metodenya salah, pesannya adalah sesuatu yang harus kita renungkan. Zulfikar melanjutkan, warisan budaya kita adalah hal yang paling berharga. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab merusaknya demi keuntungan pribadi. Untuk itu, kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meluncurkan kampanye besar-besaran tentang pentingnya melestarikan warisan budaya Surabaya. Setelah konferensi pers, media ramai membahas kasus ini. Namun, alih-alih fokus pada kekerasan yang dilakukan Aditya, banyak pihak mulai menyadari pentingnya melindungi artefak-artefak budaya. Museum-museum lokal melaporkan peningkatan jumlah pengunjung, sementara organisasi pecinta sejarah mulai menggalang dana untuk restorasi artefak-artefak yang rusak. Sedangkan di suatu tempat yang jauh dari Surabaya, Aditya Prasetyo duduk di tepi pantai, memandangi ombak yang bergulung-gulung. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tua tentang sejarah Surabaya. Wajahnya tampak tenang, meskipun matanya menyiratkan rasa kehilangan yang mendalam. Aku telah melakukan apa yang kupikir benar, gumamnya pelan. Tapi apakah itu cukup? Angin laut bertiup lembut, membawa serta suara deru ombak yang memenuhi udara. Aditya menutup bukunya dan berdiri, memandangi cakrawala di mana laut bertemu langit. Ia tahu perjalanannya belum berakhir,
Tapi ia juga sadar, permainannya telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Tamat.